Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Puji Lestari. Ini adalah video lanjutan dari video pembelajaran tentang mat sebelumnya. Kali ini di video ini saya akan belajar tentang hukum bacaan mat. Mat menurut bahasa adalah panjang. Mat menurut ulama tajwid adalah memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran yang disebabkan adanya huruf-huruf mat yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Mat di sini ada dua, mat tabi'i atau mat asli, kemudian mat far'i. Mat tabi'i atau mat asli adalah mat yang dipanjangkan karena adanya huruf-huruf mat dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keasliannya. Hurufnya ada alif, waw, ya. Hukum bacaan mat tabi'i ini berlaku ketika huruf hijaiyah dengan harokat fathah bertemu dengan huruf alif, kemudian huruf hijaiyah dengan harokat kasroh bertemu dengan huruf ya, lalu huruf hijaiyah dengan harokat domah bertemu dengan huruf waw. Contohnya, ada wahabito ma sunu'u fiha. Kemudian mat far'i. Mat far'i ini ada mat far'i yang terjadi karena hamzah dan mat far'i terjadi karena sukun. Yang mat far'i yang terjadi karena hamzah ada mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, kemudian mat silah tawilah dan mat badal. Nah, mat yang terjadi karena sukun ada mat arid li sukun, kemudian ada mat lin, ada mat iwad, ada mat tamkin, kemudian ada mat far dan ada mat lazim. Nah, pada mat lazim ini ada beberapa, yaitu ada mat lazim mutsaqal kalimi, mat lazim muqaffaf kalimi, mat lazim mutasaqal harfi, mat lazim mukhaffaf harfi. Mat far'i yang terjadi karena hamzah ada mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil ini apabila mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya dipanjangkan menjadi 4-5 harokat. Contohnya, hani'an. Mat far'i yang terjadi karena hamzah ada mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil ini apabila mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Nah, cara membacanya dipanjangkan 4-5 harokat. Contohnya, inna a'toina. Selanjutnya ada mat lin. Mat lin ini nah, huruf ini terjadi di huruf berbaris atas bertemu dengan huruf ya atau waw bertanda sukun, sedangkan di depannya lagi ada satu huruf yang dimatikan karena waqaf. Atau bahasa penjelasan yang lebih mudah adalah bacaan miring. Lin bertemu satu huruf yang dimatikan karena waqaf. Yang dimaksud miring adalah bacaan yang berbunyi seperti a, i, fathah bertemu ya, a, u, fathah bertemu waw. Mat lain terjadi hanya jika berhenti waqaf. Cara membacanya dipanjangkan 4, 2, atau 6 harokat. Jika contohnya, li iya fi Quraisy. Selanjutnya mat far'i, mat badal. Mat badal ini masih terjadi karena hamzah, terjadi jika hamzah bertemu dengan huruf mat. Cara membaca mat badal adalah dipanjangkan 2 harokat. Contohnya, amanu.
Kemudian mat far'i, mat tamkin ini mat yang terjadi karena sukun. Pada mat ini hurufnya ada ya yang bertasdid dan juga berkasroh. Cara membacanya adalah dengan dipanjangkan 2 harokat. Contohnya wal ummin atau rabbanin. Mat far'i selanjutnya ada mat iwad. Mat iwad ini mat yang terjadi karena sukun. Mat iwad jika berhenti wakof pada huruf yang berbasis fathatain, kecuali pada huruf ta marbutah. Cara membaca mat iwad adalah tanwin an dihilangkan dan dibaca seperti fathah biasa dengan panjang 2 harokat. Contohnya subhan. Selanjutnya ada mat far'i yang masih terjadi karena sukun. Ada mat arid li sukun. Terjadi ketika berhenti wakof di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhir, sedang sebelum huruf yang dimatikan tersebut terdapat mat asli. Cara membacanya bisa dipanjangkan 2, 4 sampai 6 harokat. Contohnya ara'aital ladzi yukazzibu bitin. Kemudian ada mat far'i yang masih terjadi karena sukun. Ada mat far. Mat far ini adalah mat yang mat yang terhasil dari pertemuan mat badal dan huruf yang bertasdid. Dinamakan mat far karena untuk membedakan bahwa hamzah tersebut adalah hamzah untuk bertanya apakah. Juga dikenali dengan nama mat istifham. Cara bacanya dipanjangkan hingga 6 harokat. Contohnya qul azakarin. Selanjutnya ini adalah mat far'i yang terjadi karena hamzah. Ada mat silah qosirah yang terjadi apabila hadorim kata ganti berada di antara 2 huruf yang berbaris, bukan huruf mati. Cara membacanya mat silah qosirah kadar, panjang bacanya 2 harokat. Contohnya wala ya'uduhu hifzuhuma. Selanjutnya mat far'i yang terjadi karena hamzah ada mat silah tawilah. Mat ini terjadi jika ha damir kata ganti bertemu dengan huruf hamzah yang berbaris dalam huruf sebelumnya ha. Damir tersebut juga berbaris. Cara membacanya dipanjangkan 4 sampai dengan 5 harokat. Contohnya ilmihi ila. Kemudian mat far'i mat lazim mutakol kalimi. Mat ini terjadi karena sukun. Mat ini terjadi apabila mat asli bertemu dengan huruf tasdid dalam satu kata. Panjangnya bisa sampai 6 harokat. Contohnya kafatan. Kemudian mat far'i selanjutnya mat lazim mukafah kalimi. Mat ini terjadi karena sukun. Terjadi apabila huruf mat bertemu dengan huruf yang berbaris sukun dalam satu kata. Hanya terdapat pada 2 tempat di dalam Al-Quran, yaitu surat Yunus ayat 51 dan surat Yunus ayat 91. Contohnya ana wa qad asaita qablu
wa kunta minal mufisidin. Selanjutnya mad far'i yang masih terjadi karena sukun, ada mad lazim muttaqal harfi. Mad ini yang terdapat pada huruf-huruf tertentu yang dieja di permulaan surat. Dan dari suara ejaan tersebut terdapat mad yang diikuti mim atau nun sukun dan kemudian bertemu dengan mim. Hurufnya ada lam, mim, sin. Mad ini dapat diidghamkan dibaca panjang 6 harokat. Contohnya alif lam mim, alif lam mim. Lalu ada mad far'i yang terjadi karena sukun, ada mad lazim mukafah harfi. Mad lazim mukafah harfi terjadi apabila membaca huruf-huruf tunggal yang dieja pada surah yang terdapat dalam Al-Quran. Hurufnya ada so, ko, nun, sin, mim, lam, kaf, dan ain. Mad ini kadar panjang bacaannya bisa sampai 6 harokat dan tidak disertai oleh idgham kecuali huruf ain yang boleh dibaca hingga 4-6 harokat. Contohnya kahi'asa. Baik, itu tadi tentang belajar hukum bacaan mad yang saya lakukan. Apabila dalam bacaan tersebut terdapat kesalahan membaca dalam huruf dan harokatnya, saya mohon maaf karena di sini saya sedang belajar. Selebihnya saya mohon bimbingan dan koreksi dari Bapak Maryanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.